Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralvin Jaya. Di sini saya akan membedah silabus kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, di sini ada kata pengantar. Bahasa Inggris merupakan salah satu capaian life skill bagi seluruh pelajar Indonesia. Alur dan tujuan pembelajaran bahasa Inggris difokuskan pada 6 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan. Masing-masing poin tersebut akan kita bahas di slide selanjutnya. Rasional, alur dan tujuan pembelajaran bahasa Inggris disusun berdasarkan pendekatan berbasis teks sesuai dengan tujuan pembelajaran secara umum, yakni untuk berkomunikasi dengan melalui proses pengenalan bahasa Inggris. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran fase B. Dalam capaian pembelajaran fase B, siswa harus dapat memahami dan merespon teks lisan dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, siswa juga harus mengikuti atau merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris dan membagikan kosakata sederhana. Selanjutnya, siswa merespon berbagai teks atau gambar secara lisan dan tulisan sederhana dengan alat bantu, visual, dan komunikasi nonverbal. Siswa juga harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris sederhana. Yang berikutnya ada capaian pembelajaran. Di sini ada elemen menyimak, berbicara. Mereka akan dituntut untuk mengubah atau mengganti sebagian elemen kalimat untuk dapat berpartisipasi dalam rutinitas kelas dan aktivitas belajar. Nomor 2, mereka juga harus memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan dengan bantuan visual, serta menggunakan kosakata sederhana. Yang ketiga, mereka mengikuti rangkaian instruksi sederhana yang berkaitan dengan prosedur kelas dan aktivitas belajar dengan bantuan visual. Berikutnya ada elemen membaca atau memirsa. Mereka membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek sederhana dan familiar dalam bentuk tulisan atau digital, termasuk teks visual, multimodal, atau interaktif. Kemudian ada elemen menulis atau mempresentasikan. Mereka menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar. Mereka juga menulis kosakata sederhana yang berkaitan dengan lingkungan kelas dan rumah dalam bahasa Inggris menggunakan ejaan yang diciptakan sendiri oleh anak tersebut. Berikutnya di sini ada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, dan mandiri. Elemen akhlak beragama, belajar membiasakan pelaksanaan ibadah wajib sesuai tuntunan agamanya. Elemen akhlak pribadi, mulai membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan, dan merawat diri dalam kesehariannya. Berikutnya elemen akhlak pada manusia, mengenali persamaan dan perbedaan. Elemen akhlak kepada alam, belajar menjaga kebersihan lingkungan. Elemen akhlak bernegara, belajar mengenali hak dan kewajiban. Di sini ada berkebinekaan global, elemen mengenal dan menghargai budaya, elemen komunikasi dan interaksi antar budaya, elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan elemen berkeadilan sosial. Dan berikutnya ini ada bergotong royong, elemen kolaborasi, belajar bekerja sama, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan teman. Elemen kepedulian, belajar mengenali lingkungan sekitar. Elemen berbagi, belajar memberi dan menerima hal yang dianggap berharga dan penting dengan sesama teman di lingkungan sekitar. Berikutnya ada mandiri, elemen kesadaran diri, mulai mengenali berbagai emosi yang dialaminya. Elemen regulasi diri, mulai mengenal tujuan dan rencana belajar dengan bimbingan orang dewasa serta menjalankan rencananya sesuai waktu yang telah disepakati. Berikutnya ada alur atau tujuan dari silabus Kampus Merdeka. Pelajar mampu mengidentifikasi pertanyaan sederhana dalam kata bahasa Inggris ketika berkegiatan sehari-hari di kelas. Berikutnya, pelajar memahami kalimat sederhana bahasa Inggris sehingga mampu menjawab pertanyaan sederhana sebagai sebuah respon. Pelajar mampu mengikuti instruksi sederhana yang diberikan secara verbal oleh guru. Pelajar mampu mengidentifikasi pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris ketika berkegiatan sehari-hari di kelas. Pelajar juga harus memahami kalimat sederhana bahasa Inggris sehingga mampu menjawab pertanyaan sederhana sebagai sebuah respon. Pelajar juga harus mampu mengikuti instruksi sederhana yang diberikan secara verbal oleh guru. Berikutnya ada poin identifikasi. Makna dari poin identifikasi ini adalah menangkap makna dari pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris ketika berkegiatan, menunjukkan pemahaman
atas kalimat sederhana dan memberikan respon terhadap pertanyaan dalam kalimat bahasa Inggris. Berikutnya ada topik atau konten, pemahaman pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Pemahaman sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Berikut ini kan 2 poinnya, topik kontennya. Dan berikutnya ini penjelasan singkat. Fokus pembelajaran adalah tentang aktivitas pembiasaan penggunaan bahasa Inggris seperti mendengarkan dan menyampaikan kata serta kalimat sederhana yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Jenis kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan dulu, permainan, contohnya bermain peran, role play, tebak-tebakan, guessing game, guru mengajak siswa bernyanyi dengan lirik, guru mengajak pelajar untuk mengekspresikan perasaan atau feeling expression, dan bekerja kelompok atau teamwork. Menurut saya itu saja sih yang dapat saya jelaskan dalam dalam pembedahan silabus kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.